Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan kalian harus tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Pelajaran IPA. Gaya magnet. Batu magnet adalah batuan yang dapat menarik benda-benda tertentu. Pertama kali, batu magnet ditemukan tanpa sengaja di kota Magnesia, yang terletak di wilayah Asia Kecil sekitar 400 tahun yang lalu. Karena ditemukan di kota Magnesia, maka batu ini disebut magnesia. Ada benda yang dapat dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda tidak magnetis. Menurut bentuknya, magnet terdiri atas beberapa bentuk, antara lain magnet batang yang bentuknya menyerupai batang atau balok. Magnet cincin, magnet ini menyerupai cincin. Magnet ladam, bentuknya seperti tapal kuda atau sepatu kuda. Magnet keping bentuknya menyerupai kepingan logam. Magnet U bentuknya seperti huruf U. Magnet silinder menyerupai tabung panjang. Dan yang terakhir, magnet jarum. Magnet ini kedua ujungnya yang runcing. Magnet memiliki beberapa sifat. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Yang kedua, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, magnet dapat menembus benda-benda tertentu, yaitu benda-benda yang tipis. Contohnya plastik, kain, kertas, dan yang lainnya. Yang terakhir, kutub senama akan tolak-menolak, dan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Contohnya, jika kita dekatkan kutub utara dengan kutub selatan, maka magnet tersebut akan tarik-menarik. Sedangkan jika kita mendekatkan kutub yang senama, yaitu kutub utara dengan kutub utara, atau kutub selatan dengan kutub selatan, maka magnet tersebut akan tolak-menolak. Magnet memiliki gaya tarik. Magnet dapat menarik benda magnetis karena memiliki gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dimiliki oleh magnet sehingga dapat menarik benda-benda lain. Semakin dekat dengan magnet, gaya magnet semakin kuat. Sebaliknya, semakin jauh dari magnet, maka gaya tarik magnet semakin kecil. Magnet mempunyai dua kutub. Pada keadaan bebas, magnet akan selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Ujung magnet yang mengarah ke utara disebut kutub utara, sedangkan ujung magnet yang mengarah ke selatan disebut kutub selatan. Perhatikan gambar berikut pada layar. Gambar tersebut merupakan magnet batang yang memiliki kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara yang berwarna merah dilambangkan dengan huruf N karena utara dalam bahasa Inggris yaitu north. Sedangkan kutub selatan yang berwarna biru dilambangkan dengan huruf S karena selatan dalam bahasa Inggris yaitu south. Magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Kekuatan gaya magnet masih dapat menembus benda. Benda yang dapat ditembus oleh gaya magnet adalah benda tipis. Ada yang bisa tidak menyebutkan benda tipis itu apa saja? Ya, bisa kertas, karton, kain, kaca, dan masih banyak lainnya. Kekuatan magnet tidaklah sama di setiap sisi atau bagiannya. Gaya paling kuat terletak di kutub-kutub magnet atau di ujung-ujung pada magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet
disebut medan magnet. Sifat-sifat magnet berikutnya yaitu kutub senama tolak-menolak dan kutub tidak senama akan tarik-menarik. Kutub-kutub pada magnet mempunyai sifat-sifat khusus. Saat kutub yang sama dari dua magnet saling didekatkan, keduanya akan saling menolak. Sebaliknya, jika kutub yang berbeda dari dua magnet didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Contohnya, jika kita mendekatkan kutub utara dengan kutub selatan pada magnet yang berbeda, maka magnet tersebut akan tarik-menarik. Namun, jika kita dekatkan kutub utara dengan kutub utara atau kutub selatan dengan kutub selatan pada magnet yang berbeda, maka magnet tersebut akan tolak-menolak. Dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak benda yang menggunakan magnet. Contohnya seperti kompas. Kalian bisa lihat ya, ini merupakan bentuk dari kompas. Kompas merupakan alat yang menggunakan magnet jarum. Magnet jarum pada kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan. Selain kompas, masih banyak alat-alat yang menggunakan magnet. Contohnya kipas angin, pengeras suara, kulkas, radio, televisi, dan ujung obeng. Kalau pada kipas angin biasanya terletak pada dinamonya. Kalau pengeras suara biasanya ada di speakernya di bagian belakang. Kalau kulkas, kalian tentu tahu ya, pintu bisa menutup pada kulkas karena ada magnet. Gaya gravitasi. Pernahkah kalian melihat orang memetik buah dari pohon? Pasti pernah ya. Kamu juga pernah memetik buah dari pohon. Buah yang dipetik jatuh ke bawah. Hal ini terjadi karena buah tersebut terpengaruh oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang dipisahkan pada jarak tertentu. Besar gaya gravitasi sebanding dengan massa benda. Semakin besar massa benda, gaya gravitasinya semakin besar. Dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Karena massa bumi sangat besar, gaya gravitasi bumi sangat besar. Oleh karena itu, setiap benda yang ada di permukaan bumi selalu tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, kalian bisa berjalan itu karena ada gaya gravitasi juga. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Besar gaya gesek tergantung pada kekasaran permukaan benda yang bergesekan. Semakin besar permukaan benda, semakin besar gaya gesek. Sebaliknya, jika semakin halus permukaan benda, maka gaya gesek semakin kecil. Berikut beberapa sifat gaya gesek antara lain. Yang pertama, gaya gesek terjadi karena dua permukaan saling bersentuhan. Yang kedua, arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Yang ketiga, besar gaya gesek bergantung pada tingkat kekasaran permukaan benda yang bersentuhan. Manfaat gaya gesek. Alas sepatu dan sandal dibuat dari bahan karet dan sejenisnya. Bentuknya sedemikian rupa sehingga jika dipakai akan menahan pemakainya agar tidak terpleset. Yang kedua, ban mobil, ban sepeda, dan motor dibuat dari karet dan bentuknya dibuat sedemikian rupa sehingga memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya yang dibuat kasar. Dan yang terakhir, rem sepeda. Prinsip gaya gesekan juga diterapkan pada rem sepeda
Adanya gesekan antara rem karet dan pelek logam menyebabkan laju sepeda semakin pelan. Prinsip yang sama juga berlaku pada rem mobil dan motor. Tadi kita sudah lihat beberapa manfaat dari gaya gesek. Selain dari manfaat gaya gesek, ada juga kerugian dari gaya gesek. Kita lihat. Yang pertama, rantai pada sepeda dan motor atau bagian-bagian lain sering bergesekan dapat rusak. Usaha untuk mengurangi gesekan ini bisa dengan memberikan minyak sebagai pelumas. Jadi rantai motor, rantai sepeda, nah biar tidak kaku atau bunyi, maka akan diberikan oli atau pelumas. Yang kedua, gaya gesekan antara mesin mobil dan kopling menimbulkan panas yang berlebihan, sehingga mobil cepat rusak. Nah, ini agar mobil tidak cepat rusak pada bagian mesin juga diberikan oli. Karena semakin lama mobil itu berjalan, maka gaya geseknya juga semakin lama. Biar tidak panas, maka mesin mobil diberi atau dikasih oli pada bagian mesinnya. Yang ketiga, gaya gesek antara ban kendaraan dan jalan mengakibatkan ban menjadi tipis. Kalau kalian pernah lihat nih ya, ban motor atau ban mobil, baru beli, setahun 2 tahun lama-lama akan habis bunganya, kembangnya yang bagian atas. Itu karena gesekan antara ban motor atau ban mobil pada jalan raya. Kita masuk pelajaran SBDP. Sekarang kita akan belajar mengenai kolase, mozaik, dan montase yang sebelumnya kita juga sudah pernah mempelajarinya. Sekarang kita ingat-ingat kembali ya. Yang pertama kolase. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempel pada permukaan gambar. Kolase merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Kolase juga merupakan karya seni yang menggunakan bahan yang bermacam-macam selama bahan dasar lainnya yang akhirnya dapat menyatu menjadi karya yang utuh. Kalian bisa lihat ya pada gambar. Di sini sudah ada gambar kupu-kupu yang ditempel menggunakan jagung dan kacang hijau. Berikutnya montase. Karya montase dihasilkan dari memposisikan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Contohnya, gambar rumah dari majalah, kemudian dipotong yang hanya diambil gambar rumahnya, kemudian ditempelkan pada permukaan alas gambar. Ini merupakan salah satu contoh sederhana dari karya montase. Nah, di sini kalian bisa lihat ya gambarnya. Ada gambar rumah, gambar pohon, dan gambar orang. Semuanya diambil bisa dari majalah, koran, atau sumber lainnya. Berikutnya mozaik. Mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan, kemudian disusun, ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Hal yang menjadi ciri khas dari karya seni mozaik adalah bahan yang digunakan serta jenis karyanya yang bersifat figuratif, still life, dan cenderung dekoratif. Mozaik dibuat dari bahan-bahan yang masih mentah, yang sifatnya padat, keras, dan kering, sehingga mudah dalam menempelkannya. Kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, dan potongan kayu. Selain karya seni kolase, montase, dan mozaik, masih ada karya seni yang akan kita pelajari, yaitu aplikasi. Aplikasi adalah teknik menghias dan melekatkan kain yang telah dibentuk di atas kain.
Aplikasi dapat menggunakan kain perca sebagai bahan utamanya. Kain perca ditempel pada bidang yang ingin dihiasi dengan menggunakan beberapa teknik-teknik tusukan sulam, sehingga menghasilkan tampilan yang indah pada permukaan kain. Keindahan yang dihasilkan dari sulaman itu didapat dari pengaplikasian komposisi warna antara benang dan kain perca. Sulaman aplikasi ini banyak dipakai pada pakaian, baik pada pakaian anak maupun pada pakaian dewasa. Selain itu, sulaman ini juga banyak menghiasi perlengkapan rumah tangga yang berbahan kain. Berikutnya kita akan belajar IPS mengenai jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Guna memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berikut keragaman dalam usaha perekonomian masyarakat Indonesia. Pertanian. Usaha pertanian merupakan bentuk usaha mengelola tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Bentuk usaha pertanian dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sawah, tegal, dan ladang. Perkebunan. Selain di bidang pertanian, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga memanfaatkan ladang yang kosong untuk melakukan kegiatan di bidang perkebunan. Mereka memanfaatkan untuk menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, kopra, dan lain-lain. Hasil perkebunan tersebut dapat mereka jual kepada industri untuk diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Peternakan. Usaha peternakan merupakan usaha memelihara hewan untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual. Usaha peternakan di Indonesia masih banyak yang menggunakan cara-cara tradisional. Berdasarkan hewan yang diternakan, usaha peternakan dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, contohnya ada sapi, kuda, dan kerbau. Lalu ada peternakan hewan kecil, contohnya kambing, kelinci, dan babi. Dan yang terakhir ada peternakan hewan unggas. Contohnya ada ayam, itik, burung, dan masih banyak lainnya. Perikanan. Bentuk usaha perikanan dibedakan menjadi 2, yakni perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut merupakan bentuk usaha menangkap ikan di laut. Hasil perikanan laut antara lain ikan tongkol, udang, cumi-cumi, kerang, dan masih banyak lainnya. Perikanan darat merupakan bentuk perikanan dengan menangkap atau memelihara ikan di sungai, empang atau kolam, serta di akuarium. Hasil perikanan darat antara lain ikan mujair, ikan lele, ikan patin, dan masih banyak lainnya. Hasil perikanan darat selain untuk kebutuhan pangan, digunakan juga untuk hiasan. Banyak ikan yang karena bentuknya indah, dipelihara orang sebagai ikan hias. Contohnya ikan lohan, ikan arwana, ikan koi, ikan cupang, ikan maskoki, dan masih banyak ikan-ikan lainnya. Pertambangan. Pertambangan merupakan usaha ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari dalam perut bumi. Usaha pertambangan ada yang dilakukan dengan peralatan sederhana. Contohnya adalah penambangan pasir. Akan tetapi, banyak usaha pertambangan yang harus dilakukan dengan peralatan berat dan canggih. Misalnya pertambangan minyak bumi dan batu bara. Setelah kalian memperhatikan pembelajaran hari ini, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas. Sampai di sini dulu pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih.